Kabupaten Bantul, sebuah wilayah di selatan kota Jogja yang memiliki banyak potensi. Bantul merupakan kabupaten yang mempunyai penduduk hampir 1 juta jiwa. Bentang wilayah yang luas dan beragam menjadikan Bantul menjadi salah satu destinasi pariwisata favorit untuk berlibur. Di balik itu semua, terdapat ancaman serius yang mengintai generasi muda Kabupaten Bantul, yaitu narkoba. Dengan melihat grafik kasus narkoba di Bantul yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, menjadikan Bantul sebagai daerah rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Sudah saatnya kita sadar, ikut memerangi demi menjaga generasi bangsa dari bahaya candu narkoba. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Ngopi Pagi, ngobrol asik berbagi informasi. Tentunya bersama saya Ika Dewi yang akan setia menemani pemirsa Bantul TV untuk mengikuti informasi terhits di Kabupaten Bantul. Apa kabar Anda hari ini? Sehat? Oke, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya, jauhi kerumunan dan tentunya menggunakan masker. Saat ini saya pakai face shield kan, nah tentunya ada narasumber yang nanti akan menemani kita. Hari ini kita akan membahas terkait narkotika. Wow, narkotika seperti apa? Sudah hadir di studio kita di Bantul TV, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul, Ibu Arvin Munajah SEMM. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak Ika. Iya, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat, Ya. alhamdulillah. Dan Ibu Arvin didampingi penyuluh narkotika. Betul. Ibu Sri Wahyuni, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, selamat datang di Bantul TV. Kita nanti akan ngobrol asik ya Bu, ngobrol asik Siap. terkait narkotika. Kita semua udah tahu ya, narkotika itu sudah hal yang aduh kok serem gitu ya Bu ya. Kita akan membahas terkait narkotika di Kabupaten Bantul khususnya karena BNN itu apa sih? Nanti kita tanya-tanya dengan Bu Arvin terkait seputar narkotika di Kabupaten Bantul. Ibu yang pertama nih Bu, Iya. BNN, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul. BNNK itu apa sih Bu? Iya, BNNK itu kalau kepanjangnya tadi sudah tahu Iya. ya, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantul. Ini sebuah lembaga vertikal ya, yang dari pusat sampai ke daerah itu ada dibiayai oleh anggaran APBN, tapi ini non kementerian lembaga ini. Ya, jadi kami anggaran langsung dari pusat untuk membiayai berbagai kegiatan terkait dengan narkotika. Narkotika. Di Kabupaten Bantul. Ya. Kenapa di Kabupaten Bantul Bu? Pertama berdiri itu kapan Bu di Bantul Ya, sendiri? kita berdiri di tahun 2018. Sebenarnya kalau SK resminya itu akhir 2017, tapi saya sendiri dilantik di bulan Maret tahun 2018. 2018. Ya, dan kenapa di Bantul ini perlu ada BNN? Ya, karena dipandang Bantul ini sudah cukup rawan juga segala bentuk penyalahgunaan narkotika dan peredaran narkotika. Di Kabupaten Bantul sendiri. Iya, Daerah Istimewa Yogyakarta ada berapa BNNK? ada 3. Kalau BNNP sudah ada kan, BNN provinsi, kemudian ada 3 BNNK, antara lain di Sleman, kemudian kota, dan yang terakhir kita di Bantul. Sleman, Kota dan Bantul. Iya. Selain karena tingginya di Kabupaten Bantul itu apa lagi Bu yang mendasari kalau di Kabupaten Bantul itu tetap harus ada nih BNNK gitu? Iya, karena selain rawan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya juga di sini, ini cukup rawan Mbak, tidak hanya narkotika saja tapi narkoba itu kan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya, sehingga yang berbahaya sebenarnya semuanya itu berbahaya, itu harus ada penanganan ya. Kita selalu bekerja sama dengan
Polres Bantul, Polres Bantul, ya, dan berbagai kegiatan kita selalu sering bekerja sama, terutama yang berhubungan dengan narkoba. Ya, narkoba kan ada 3 tadi ya, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif narkoba lainnya. itu ada 3 macam itu ya. Bisa nanti kita akan jelaskan lebih Iya. detail lagi ya Bu ya. Terkait narkoba itu apa, narkotika itu Iya, seperti apa. narkotika Ternyata ada sendiri ya itu, Itu sendiri-sendiri, hal itu ada iya. sendiri. Lalu di BNNK sendiri Ibu, ketugasannya atau bidang-bidangnya mungkin kegiatannya itu apa saja di struktur organisasi mungkin ya yang bisa kita sampaikan di Iya, sini. kalau di BNNK Bantul itu ada 3 hal yang kita tangani. Yang pertama itu pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, kemudian ada rehabilitasi, yang satunya adalah pemberantasan. Ada rehabilitasi, Ada pemberantasan, ya. Itu masuk di BNNK Kabupaten Bantul ya. Iya. Dalam ketugasannya Bu seperti apa dari 3 seksi Iya. tersebut? Ketugasannya kalau yang di P2M atau pencegahan dan pemberdayaan masyarakat itu lebih banyak ke sosialisasi, Sosialisasi, ya, karena bidangnya pencegahan ya. Sebenarnya kalau pencegahan ini berhasil, semua masyarakat tahu dan makin paham tentang bahaya narkoba, tidak memakai, begitu untuk rehabilitasi dan berantas ini nggak perlu ada, Mbak. Iya, Ya. betul. Tapi kenyataan di lapangan kan masih banyak, sehingga kita selain pencegahan tadi ya, sosialisasi baik lewat tatap muka maupun lewat media sosial. Sekarang karena kondisi COVID juga melaksanakan KIE ya, komunikasi, informasi dan edukasi. Jadi kita juga pendekatan kepada stakeholder masyarakat, baik lembaga pemerintah maupun lembaga sosial, lembaga swasta, semuanya kita ajak bareng-bareng, termasuk ke masyarakat, terutama tokoh-tokoh masyarakat kita ajak bersama-sama untuk melakukan pencegahan bahaya narkoba, karena sifatnya juga pemberdayaan masyarakat ya. Sosialisasinya ya. Ya, jadi semuanya harus terlibat di sini. Karena ini sudah di tahun 2019 ya, BNNK tadi. 2018. Oh, 2018. Ya. Saya bertanya ke belakang sebentar Bu. Sosialisasinya sebelum pandemi, kita kan sudah mengalami pandemi, pastinya kita sudah menggunakan sistem yang berbeda. Iya. Waktu sebelum pandemi, pendekatan kepada masyarakatnya itu akan seperti apa Ibu? Kita selalu menyediakan diri ketika ada masyarakat di seluruh wilayah Bantul ini yang menghendaki untuk melakukan sosialisasi di acara-acara yang mereka laksanakan, kita siap. Bahkan kadang ada yang masyarakat, pernah di daerah Sewan itu pemuda-pemuda mengadakan pentas seni, gelar seni begitu, kita juga masuk bisa di situ. Ada yang di momen olahraga kita juga masuk. Ada yang di arisan, ibu-ibu bisa juga, Edukasi pengajian edukasi ya. di situ ya. Jadi tatap muka termasuk juga ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah, baik. Lalu tadi ada 2 lagi ya Bu, yang penanganan atau selain yang satu rehabilitasi, Pemberantasan. Nah, pemberantasan itu dari BNN bekerjasama dengan kepolisian atau Kita punya anggota Polri ya. Kita punya anggota Polri yang ditugaskan di BNN. oh ada Polri juga Ya, ya. ada 4 orang saat ini yang ada di BNN kami, yang itu juga melaksanakan penangkapan sendiri. No. Ya. Bisa gini Bu, dijelaskan kewenangan dari BNN sendiri dengan kepolisian seperti apa, karena ada penangkapan, pemberantasan itu kan kayak bahasanya kepolisian gitu ya. Dari BNN sendiri seperti apa Bu? Mungkin bisa dijelaskan bagi pemirsa yang mungkin belum ngeh gitu ya Bu. Kok BNN sih, kok bukan polisi gitu? Berarti mending saya milih BNN aja dong gitu. Bisa dijelaskan Ibu? Iya, jadi kalau di BNN ini sesuai dengan ketugasan kami adalah dengan berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2009, di mana di situ yang kita tangani adalah narkotika dan prekursor narkotika. Narkotika dan prekursor narkotika itu untuk BNN ya? Iya. Kalau di Polri itu selain narkotika juga bisa, kemudian psikotropika dan bahan adiktif lainnya itu bisa semuanya di Polri. Oh, berarti ada sendiri-sendiri ya, Iya, walaupun iya. sebenarnya juga saling terkait. saling terkait. Kalau di Polri lebih banyak mengacu ke Undang-Undang
Kesehatan dan juga Undang-Undang tentang psikotropika. Itu bisa digunakan oleh Polri untuk melakukan penangkapan begitu. Oh iya, berarti kerjasama dengan kepolisian itu harmonis ya tentunya. Ya, harmonis. Kita Harmonis sering sekali. bekerja sama. Ya. Iya, karena semua juga untuk warga masyarakat tentunya agar terbebas dari narkoba, narkotika, psikotropika gitu ya. Bahasa-bahasa itu kita akan bahas nanti di sesi berikutnya. Oke, yang di Bantul dulu nih Bu, trennya di Bantul, kita bahas trennya. Sebenarnya sih nggak bagus ya namanya narkoba itu, tapi tren yang ada di Kabupaten Bantul sendiri itu kan pastinya ada minatnya tuh sukanya ini, kalau di kawasan ini gitu tuh, bisa dijelaskan Bu trennya di Bantul. Ya, jadi Bantul ini kalau dilihat dari data kami, memang lebih banyak di obat-obat berbahaya, daftar G itu Daftar G, cukup tinggi, dan juga di psikotropika. Karena kami juga datanya juga bersama-sama dengan Polres ya, itu cukup tinggi. Karena ini banyak anak-anak muda yang menggunakan ini, harganya masih terjangkau mungkin ya. Harga terjangkau, gampang didapat. Daftar G ya. Daftar G itu sebenarnya itu ada juga yang apa, Bu? ya kayak tablet-tablet biasa. Pil gitu. Pil, ya. Itu G. biasanya diakses kadang mereka berkunjung ke dokter untuk minta resep seperti itu, yang dokter ya memberinya karena sesuai dengan keluhan ya. Tapi banyak yang disalahgunakan juga. Ya. Oke. Tadi ya selain daftar G juga Psikotropika, itu ya. macamnya apa Bu? Macamnya ya ada kalau psikotropika itu ada Lexotan, kemudian Kamlet, diazepam ya. Itu kalau anak-anak yang sudah terbiasa itu sering diselewengkan, Mbak. Ada Reklona itu katanya Rexona. Gitu. Itu berarti itu semua obat ya, Bu? Obat, bentuknya obat gitu ya. Diazepam atau itu sering diselewengkan kayak kapal selam, kayak apa ya? Oh, kayak PMP, kapal selam. Macam-macam mereka membuat istilah ya. Oh, gitu. Berarti kalau kapal selam gitu tuh belum tentu itu PMP ya. Iya, kadang kita kan PMP. Ternyata ada nama-nama ya yang Rex kapal selam gitu ya di Kabupaten Bantul. Kebanyakan berarti anak-anak suka pakai daftar G, daftar G sama itu ya, pil-pil yang di Kabupaten psikotropika. Bantul. Sekarang yang lagi ngetren kayaknya ini pil dengan label Y itu. Anak-anak suka nyelewengkannya jadi Yarindu. Padahal itu sebenarnya produk dari PT Yarindo. Oh, Yarindo, tapi di kadang nggak seperti itu. Rindu. Ya, biasalah mereka menyelewengkan istilah-istilah kayak gitu. Itu juga maksudnya dengan resep dokter atau kalau yang Yarindo gitu? Banyak dijual di umum itu. Ada penyalahguna peredarannya tuh banyak yang dari yang tidak legal ya. Lalu kalau misal itu informasi udah dapat di BNN, apa tindakannya Bu? Kalau yang kayak sudah gitu tahu ya, Polres itu penanganannya. Oh, itu Polres. Iya, kalau kami di narkotika itu kebetulan yang selama 2018 sampai sekarang ini yang kita tangkap di Bantul ini semuanya sabu. Jenisnya sabu, dan sabu itu masuk di narkotik golongan 1 itu. Sabu. Kalau sarapan bubur enak ya Bu? Enak. Sarapan bubur. Salad buah juga enak. Salad buah. Okay. Iya. Setiap tahunnya Bu di Kabupaten Bantul apakah menurun atau malah naik nih? Selalu naik. Selalu naik. Berarti ini edukasinya memang harus ya dari BNN lebih lagi untuk mengedukasi kepada masyarakat ya. Oke, karena di Kabupaten Bantul rata-rata usia yang masuk ke dalam peredaran narkoba atau penggunaan narkoba itu kira-kira berapa Bu? Itu biasanya usia sekitar 20 sampai 35-an. Jadi usia produktif sebenarnya. Usia produktif. Iya. Ngeyel-ngeyele gitu ya. Dandan-dandannya angel. Terutama untuk yang Oke. Jadi usia-usia seperti itu kan mereka sudah merasa punya duit juga kan, usia produktif mereka. Usia produktif sebenarnya, punya uang, ada yang sudah bekerja kan. Udah punya uang sendiri gitu ya. Mungkin karena uangnya terlalu banyak jadi ya bingung mau diapain. Makanya PNS jangan banyak-banyak ini. Gitu ya. Kok
terus ke kita. Oke. Ini PNS itu perlu dicesurin juga loh Mbak. Oh, siap Bu. Inilah ASN loh, ASN siap untuk dites urin. Oh, saya siap. Saya siap. Bagaimana dengan Anda? Oke, kita lanjutkan ya Bu. Iya. Untuk yang dari pendalamannya itu, apa sih penyebab penyalahgunaan narkoba ini? Itu seperti Ya. apa? Penyebabnya macam-macam. Penyebab ditahan dulu. Kita akan kembali. Dijawab nanti ya Bu ya. Kita Oh, akan iya, kembali setelah oke. berikut. Baik. Pemirsa Bantul TV, kita akan kembali obrolan dengan BNN kali ini di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana.